Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah ma'alik hadzal kitab sayyidina imaman abdan bersama syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat waktu subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada subuh hari ini kita sama-sama diberikan Allah kesehatan, kesempatan serta kemauan untuk dapat berhadi di dalam Masjid Agung Al-Huda ini dan merangka melaksanakan sholat waktu subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim dan insya Allah nanti sampai memasuki waktu sholat sunnah isya. Kemudian sholat bertasalam Allah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali kita sambung pengajian kita yang tentang masalah sholat sunnah, yang mana pengajian kita minggu kemarin bahwasanya sholat sunnah itu terbagi dua. Ada sholat sunnah yang disunnahkan mengerjakannya secara berjamaah, dan ada sholat sunnah yang mengerjakannya tidak disunnahkan untuk berjamaah. Karawatib tabi'ati, seperti sholat sunnah rawatib yang mengiringi lil faraid. Yusannu lil akhbari sahihati sabitati fi sunani arba'u raka'atin qabla asri. Adapun sholat sunnah rawatib seluruhnya yaitu 4 rakaat sebelum sholat asar, wa arba'un qabla duhurin, dan 4 rakaat sebelum duhur, wa arba'un ba'dahu, dan 4 rakaat setelah duhur. Kemudian wa rak'atani ba'da maghribin, 2 rakaat setelah sholat maghrib, wa ba'da isya'in, dan 2 rakaat setelah sholat isya, wa qablahuma, dan sebelum 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum sholat isya, wa rak'atani qabla subhin, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi Bapak Ibu, sholat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah seluruhnya ada 22 rakaat. Wa yusannu takhfifuhuma, disunahkan akan meringankan sholat sunnah subuh. Wa qiraatul kafiruna wal ikhlas, adapun ayatnya yang sunnah dibaca ketika kita sholat sunnah subuh yaitu adalah rakaat pertama setelah Fatihah surah Al-Kafirun
dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah adalah surah Al-Ikhlas. Li khabari Muslimin, berdasarkan hadis riwayat daripada Imam Muslim. Wa warada aidan fihima, dan mendatang hadis juga tentang masalah ayat 2 rakaat sholat fajar ataupun sholat sunnah subuh. Rakaat pertama alam nasrah laka sadrak, dan rakaat kedua alam tarakai. Jadi Bapak Ibu, ada 2 riwayat yang mengatakan ayat yang dibaca ketika sholat sunnah subuh. Yang pertama ada riwayat mengatakan surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, dan ada yang mengatakan alam nasrah dengan alam tarakai. Dan adapun sholat sunnah subuh ini kaifiatnya ada beberapa kaifiat, yang artinya di dalam niat sholat sunnah subuh. Yang pertama, boleh niatnya sunnat subhi. Usolli sunnat subhi ra'ataini lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, boleh juga dengan porsi usolli sunnatal fajri ra'ataini lillahi ta'ala. Yang ketiga, boleh juga usolli sunnatal baradi ra'ataini lillahi ta'ala. Dan yang keempat, ada yang kil mengatakan usolli sunnatal wusta ra'ataini lillahi ta'ala. Dan yang kelima, usolli sunnatal ghadati ra'ataini lillahi ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu, sholat subuh ini bisa niatnya dengan beberapa macam tadi. Kemudian dikatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam shalla rak'ataini khafifataini. Rasulullah melaksanakan sholat sunnah subuh 2 rakaat. Summa sami'tuhu yaqul, kemudian doa yang dibaca setelah sholat sunnah subuh, wa huwa jalisun, wa hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masih duduk. Doanya, Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadinin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Ini dibaca salah samarrati, dibaca sebanyak 3 kali. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadinin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Baca 3 kali, kemudian silahkan kalau mau ditambah doa yang lain lagi. Kemudian wa anna man dawama ala qiraatihima fihima zalat anhu illatul bawasid. Dan siapa saja yang mendawamkan terus-menerus membaca surah Alam Nasrah dan Alam Tarakai ketika sholat sunnah subuh, zalat anhu illatul bawasid, maka hilang daripada orang tersebut penyakit bawasir, penyakit ambien. Ini waktu kami belajar dulu Bapak Ibu, ini kata guru kami, ini amalan supaya tidak kena penyakit ambien. Dan yang kedua, yang sudah terkena penyakit ambien, amalkan ini aja. Rakaat pertama Alam Nasrah, dan rakaat kedua adalah Alam Tarakai. Wakila ada kil mengatakan anna man dawama alaihima bima la yarashaban dzalika yaum as-salat. Siapa yang terus-menerus mengamalkan, mendawamkan ayat Alam Nasrah dan Alam Tarakai ketika sholat sunnah subuh,
maka dia tidak akan melihat kejahatan atau sesuatu yang tidak ia sukai pada hari itu. Walidha bila ada musibah siapa yang sholat sunnah subuh 2 rakaat, rakaat pertama surahnya alam, yakni alam nasrah, rakaat kedua alam tarakai, lam yusibhu bi dzalikal yaumi alam, maka orang tersebut tidak akan ditimpa sesuatu yang tidak baik pada hari tersebut. Kemudian Al-Ghazali fi kitab Wasail Hajati, berkata Imam Ghazali di dalam kitab Wasail Hajat, balaghana an ghairi wahidin min arbabil qulub anna man qara'a fi rak'atil fajri alam nashrah laka wa alam tarakai, siapa yang membaca 2 rakaat fajar atau subuh ayatnya alam nasrah dengan alam tarakai, fasurat anhu yadu kulli aduwin, maka tidak akan sampai tangan musuh-musuh untuk menyentuhnya. Walam yaj'al lahum alaihi sabila, dan tidak ada jalan, tidak ada cara musuh untuk menyakiti orang tersebut. Wahada sahihun mujarrabun bila syakin, bahkan dikatakan ini sahih mujarrab, arti mujarrab Bapak Ibu terbukti, bila syakin tanpa diragukan lagi. Nah, jadi ada 2 riwayat ini, maka dikatakan oleh ulama ini sunnah digabung keempat-empatnya. Fayusanul jam'u bihima bainahunna, maka disunahkan menggabungkan pada 2 rakaat sholat sunnah subuh itu bainahunna, antara 4 surah tadi. Cara menggabungnya, yang pertama rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca alam nasrah, setelah alam nasrah baru dibaca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua setelah Fatihah dibaca alam tarakai, setelah alam tarakai sambung lagi baca Qul huwallahu ahad. Jadi disunahkan menggabungkan pada 2 rakaat subuh sunnah subuh itu antara 4 surah tersebut. Liyutahaqqaqal ityanu bil warid, supaya nyata kita terlaksana atau melaksanakan dengan apa yang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa Banjarnya kada betah luput lagi. Kalau ambil kuliah Qul huwallah, kalau alam nasrah dengan alam tarakai. Ambil alam nasrah dengan alam tarakai, kalau kuliah dengan Qul huwallah. Jadi kalau dibaca keempat-empatnya, nyata kita melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhdam mimma qalahu Nawawi, karena berpegang apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi pada bacaan inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira. Ini karena ini ada 2 riwayat juga. Ada 1 riwayat inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ada lagi riwayat lain inni zalamtu nafsi zulman kabira. Jadi digabung oleh Imam Nawawi inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira. Jadi kedua-duanya terbaca. Walam yakun bidzalika mutawwilan lahuma tatwilan yakhrujun an haddis sunnah wal ittiba. Dan tidak adalah membaca 4 surah tersebut itu memanjangkan daripada panjang yang sampai melebihi batas yang disunahkan dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Disunahkan
Dan ini tidak termasuk memanjangkan sholat sunnah subuh. Kemudian lagi wa yundabul ittija'u bainahuma wa bainal fardhi. Disunahkan ittija'. Ittija' ini bemereng, berabah bemereng. Bainahuma antara setelah sholat sunnah subuh wa bainal fardhi dan antara sholat fardu subuh. Tapi ini Bapak Ibu, ini hampir tidak mungkinlah kita laksanakan. Ini sunnah nih. Antara setelah sholat sunnah subuh dan mau melaksanakan sholat fardu subuh, sunnah bemereng. Bemerengnya itu seperti mayit yang ada di dalam peti, memereng ke kanan. Ini nikmatnya ada baring bemereng antara sholat sunnah subuh dan sholat bahwasanya mengingatkan kepada orang tersebut itu posisi ketika kita berbaring di dalam kubur nanti, atau mengingatkan hatta yastabiqa wasmuhu bil a'mali shalih. Kalau sudah dia ingat nanti mati, meninggal nanti di dalam suatu bemerengnya, maka nanti dia akan menghabiskan, meluaskan waktunya untuk melaksanakan amal-amal soleh. Jadi intinya untuk mengingat kematian, wa yatahayya alizalik. Kalau sudah ingat nanti posisi kita di dalam kubur, maka orang tersebut akan berpersiapan untuk kepentingan akhirat atau kebahagiaan akhirat nantinya. Nah, tapi sekali lagi sunnah yang seperti ini kalau di masjid salah hampir tidak mungkin kita laksanakan. Ada melaksanakan 70 yang sunnah. Yang mungkin kalau mau melaksanakan di rumah antara sholat sunnah subuh dan mau melaksanakan sholat fardu subuh. Kemudian faidatun, ada suatu faidah litasbitil iman, untuk amalan supaya kita ditetapkan iman. Artinya kita terus diberikan kemudahan beriman, beramal kepada Allah sampai kepada akhir hayat kita. Majriyatun an katsir minal arifin, ini berlaku diamalkan kebanyakan daripada ulama arifin billah. Bi'i'lamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama-ulama arifin mendapatkan amalan di tasbitil iman ini daripada pengkhabaran pemberitahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amrihi bidzalika, dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami, di dalam tidur. Jadi artinya Bapak Ibu, ulama-ulama arifin ini mendapatkan amalan ini langsung dari Rasulullah ketika di dalam tidurnya. Bidzalika fil manami baina sunnati subhi wal fardhah, antara sholat sunnah subuh dan fardu subuh. Apa amalannya? Ini kalau di Kalimantan nih Bapak Ibu, hampir setiap masjid surau ini membaca antara sholat sunnah subuh dan fardu subuh. Bacaannya ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta arba'ina marrah, 40 kali. Ini kalau tidak salah ada di dalam kitab Risalah Amaliyah, bacaan sebelum sholat subuh. Artinya antara sholat sunnah subuh dan fardu subuh. Ini kalau di masjid musala supaya mudah didengar, supaya mudah diikuti, biasa berlaku. Jadi kalau kita baca sendiri cepatnya ya hayyu ya qayyum, tapi dengan catatan betul bacaannya.
Ini biasanya kalau kami baca Bapak Ibu dilakukan. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta 40 kali, kemudian itu Ya Hayyu Ya Qayyum Ahyil quluba fatahya wa aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah birahmatin wasi'ah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bitawbati wal qabul Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bighufrani dzunub. Itu tiga-tiga itu biasa dibaca. Kemudian ditutup dengan doa Allahumma bihaqqil hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa bani najjina minal ghammil ladzi nahnu fihi ya hayyu ya qayyum nas'aluka an tunawwira qulubana binuri ma'rifati. Habis itu komat aja lagi. Nah, jadi jamaahnya tahu dah kalau hendak habis baca doa jangan lagi semua yang sunat. Nah, ini rata-rata diamalkan. Ini alhamdulillah kalau kita sini kami di Majlis Taklim tuh dibaca itu ada surah dekat situ Pak, surah Auratul Razak itu juga baca. Kemudian faidatun ukhra, ada faidah yang lain lagi. Waradat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadits sahihah katsirah. Amara biha ba'du ashabihi li tawassu'ati rizqi. Mendatang juga amalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada beberapa hadis yang mana Rasulullah memerintahkan sebagian sahabatnya untuk mengamalkan ditawassu'ati rizki, untuk keluasan rezeki, untuk dimudahkan mencari rezeki tentunya yang halal serta baik. Wa qala ba'dul arifin, dan berkata sebagian ulama arifin, wahya, ini amalan mujarrabatun libasti rizki zahiri wal batin. Amalan ini mujarab, arti mujarab sudah terbukti untuk meluaskan rezeki, baik itu rezeki yang zahir dan juga rezeki batin. Rezeki zahir adalah barangkali sesuatu berupa materi, kesehatan dan sebagainya. Rezeki batin adalah kita dimudahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah amalannya Bapak Ibu. Wahia haji, ini amalannya, yaitu la ilaha illallahul malikul haqqul mubin kulla yaumin mi'ata marrah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca 100 kali. Kemudian subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah. Dan baca subhanallah wa bihamdi subhanallahul azim astaghfirullah juga dibaca 100 kali. Mudah aja ingatnya. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Kemudian wastasana kasum minal asyah antakuna baina sunnati subhi wal fardh.
Alangkah bagusnya sebab kebanyakan ulama mengatakan yang ini dibaca antara sholat sunnah subuh dan sholat fardu subuh. Yang la ilaha illallah maikul haqqul mubin 100, subhanallah bihamdi subhanallahil azim tadi itu 100 antara sholat sunnah dan fardu subuh. Fa in fatat fi dzalika, andai kata kelupaan artinya tidak sempat terbaca antara sunat subuh dan fardu subuh. Fa ba'da sholati subhi, maka usahakan baca setelah sholat subuh. Wa qabla tulu'i syamsi, dan sebelum timbul matahari atau sebelum habis waktu subuh. Wa in fatat fi dzalika, dan andai kata tidak terbaca juga setelah subuh, fa inda zawali, dibaca ketika tergelincirnya matahari, yakni ketika waktu zuhur. Fala yang bagi lil abdi ayyukhliya yamu anha, maka tidak sepantasnya bagi seorang hamba kosong harinya daripada mengamalkan bacaan tersebut. Nah, jadi bagus nih Bapak Ibu diamalkan. Artinya di samping kita berusaha, kita berdoa, beramalan, semoga kita diberikan kemudahan rezeki, tentunya rezeki yang halal serta baik dan serta banyak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kembali, wa yundabul ittija'u bainahuma wa bainal fardi illam yuakhirhuma anhu. Disunahkan berabah bemiring antara sunnah subuh dan fardu subuh, catatan jikalau tidak menunda sholat sunnah subuh dari sholat fardunya. Nah, jadi perlu diketahui Bapak Ibu, kalau tidak sempat kita melaksanakan sholat sunnah subuh itu sebelum sholat fardu, tetap disunahkan setelah sholat fardunya. Jangan salah paham. Kita mendengar pengajian kadang lagi sembahyang sunat imbah subuh. Yang diharamkan sholat sunnah setelah sholat fardu subuh sampai waktu isyraq itu adalah sholat sunnah mutlak. Artinya sholat sunnah yang tidak punya waktu, itu yang tidak dibolehkan, dan sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Adapun sholat fajar ataupun sholat sunnah subuh, kalau tidak sempat dikerjakan sebelum sholat subuhnya, maka tetap disunahkan mengerjakannya setelah fardu subuh. Walau gaira mutahajjidin, sekalipun tadi kan disunahkan berabah bemiring antara sholat sunnah dan fardu subuh, sekalipun orang tersebut tidak melaksanakan sholat sunnah tahajud. Jadi umum hanya sembahyang sunat tahajud ke malamnya tidak, tetap disunahkan untuk berabah bemiring. Wal aula kaunu ala syaqil aimani, yang lebih utama berabah bemiring antara sholat sunnah dan fardu subuh itu keadaannya syaqil aiman. Bemiringnya adalah bagian badan yang sebelah kanan, atau persis seperti mayat yang dibuat dalam peti ketika di dalam kubur itu. Wa illam yurid dzalika, jikalau tidak menginginkan untuk mengamalkan sunnah berabah bemiring tersebut, fasala binahwi kalami, maka dipisah antara sholat sunnah subuh itu dengan fardu subuh seumpama kalam walau minaz zikri awil Qur'an. Yani dengan zikir, kalau tidak zikir baca Al-Quran. Yang intinya dipisah antara sholat sunnah subuh dan fardu subuh. Au tahawala, atau berpindah tempat minimalnya. Sholat sunnah di sini usahakan minimal berpindah tempat daripada tempat kita sholat sunnah untuk melaksanakan sholat fardu. Kemudian tambihun ayhada tambihun, yajuzu takhirur rawatibil qabliyati anil fardhi.
boleh menunda sholat sunnah rawatil qabliyah, yakni sholat sunnah qabliyah, anil fardhi, daripada sholat fardu. Nah, jadi sholat sunnah qabliyah boleh tetap sunnah dikerjakan setelah sholat fardu. Wa takunu adaan, dan adalah qabliyah yang dikerjakan setelah sholat fardu hukumnya adaan bukan qadaan. Kenapa? Karena Bapak, sholat sunnah qabliyah waktunya masuk ketika masuk waktu sholat fardu. Habisnya kapan? Ketika habisnya sholat fardu, baru habis kesunahan qabliyah. Adapun sholat ba'diyah masuknya setelah kita melaksanakan sholat fardu, baru masuk ba'diyah. Habisnya kapan? Habisnya sama dengan habisnya waktu sholat fardu. Nah, jadi boleh ditunda sholat qabliyahnya daripada sholat fardu, dan hukumnya tetap tunai. Wa qad yusanu, terkadang disunahkan menunda qabliyah itu. Contoh, ka'an hadarat, seperti seseorang hadir untuk melaksanakan sholat fardu, wa sholatu tuqamu, wahang sholat sedang mau dilaksanakan. Kalau bahasa kita datang ke masjid pas orang udah kamar. Au qarubat iqamatuha, atau ketika seseorang datang untuk melaksanakan sholat fardu, tentunya berjamaah, qarubat iqamatuha, sudah hampir waktu iqamat di masjid atau mushola tersebut. Di mana tahunya? Kalau di Masjid Agung Al-Huda ini ada punya waktu, kalau dilihat dikira semenit, jangan lagi semua yang sunnah. Kalau di tempat lain ada juga dengan membaca salawat. Kalau ada baca salawat 3 kali putaran, habis salawat langsung kamar. Nah, jadi terkadang disunahkan untuk menundanya, artinya mengerjakan setelah sholat fardu. Bihaitsu law istaghala biha yaqutuhu taharrumul iman. Ini ukuran tadi, ukuran yang kita sunnah menunda qabliyahnya. Andai kata kita datang ke masjid musala, hampir sudah dilaksanakan sholat. Ukurannya, andai kata mengerjakan sholat qabliyah, maka ketinggalan takbiratul ihram beserta imam. Sawat tay kada masuk kada cuma tiga takbiratul ihram. Kalau laksanakan sholat sunnah, Fatihah saparuh deh imam baca. Nah, kalau yang demikian sunnah ditunda qabliyahnya, artinya dikerjakan setelah sholat fardu. Bahkan payukrahu suruh biha, bahkan hukumnya makruh mengerjakan qabliyah pada ketika mau dilaksanakannya sholat fardu tersebut. La taqdimul ba'diyati alaihi, tidak boleh mendahulukan ba'diyah daripada sholat fardu. Nah, kalau sholat ba'diyahnya tidak boleh didahulukan. Kenapa? Li'adami dukhuli waqtiha, karena belum masuk waktu ba'diyah. Karena masuknya tadi setelah melaksanakan sholat fardu, baru masuk. Wa kadza pada khurujil waqti, seperti demikian juga tidak sunnah lagi itu mengerjakannya kalau sudah habis waktunya. Kemudian wal muakkadu minar rawati bi asr. Nah, tadi dikatakan sholat sunnah qabliyah ba'diyah keseluruhan ada 22 rakaat. Wal muakkadu minar rawatibi asrun, dan sunnah muakkadnya di antara yang 22 rakaat itu ada 10 rakaat. Yang mana 10 rakaat ini yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak dapat mengamalkan yang 22, minimal yang 10 ini kita jaga, kita usahakan. Mana yang 10 tersebut? Rak'atani qabla subuhin, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini usahakan jangan tertinggal. Andai kata belum sempat sebelum subuh, kerjakan setelah subuh. Wa zuhrin, dan 2 rakaat sebelum zuhur.
wa ba'dahu dan 2 rakaat setelah zuhur, wa ba'da maghribin dan 2 rakaat setelah maghrib, wa isya'in dan 2 rakaat setelah sholat isya. Jadi supaya mudah mengingatnya, yang qobliyah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 saja. Kemudian yang sesudahnya, sesudah zuhur 2, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2. Jadi seluruhnya yang muakkadah ada 10. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, barangkali sampai sini pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dapat dipahami, dan tentunya semoga diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma faqihna fid din wa la taj'alna mimma ya'kulu dunya bid-din. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa taqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan wa waladan shalihan jamilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu